Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Sebelumnya saya sudah ada koordinasi dengan Bapak bahwa hari ini, siang hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak tentang pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Iya. Oh ya Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak, sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini? Alhamdulillah kalau untuk menjabat sebagai kepala sekolah di MDA Nurul Huda ini, saya mulai di sini pada tahun 2016. Alhamdulillah sampai tahun sekarang ini masih bertahan. Jadi kalau kita perkirakan lebih kurang 7 tahun saya menjabat di MDA ini. Iya, 7 tahun ya Pak ya? Iya. Bapak, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Selama Bapak menjadi seorang pimpinan di madrasah ini, pasti ada yang namanya kasus atau permasalahan ya Pak ya. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan itu atau kasus tersebut, apakah termasuk ke dilema etika atau bujukan moral? Biasanya di dalam setiap instansi ya yang namanya dilema etika itu pasti ada. Apalagi misalkan kita ini memimpin, sebagai seorang pimpinan, ada bawahan kita, ada guru-gurunya, tenaga pengajar. Biasanya dalam setiap pengambilan keputusan, apabila ada yang namanya dilema etika, kami biasanya secara bersama-sama berdiskusi dengan majelis guru akan menyelesaikan atau mengambil satu jawaban dari dua permasalahan yang kita anggap permasalahan tersebut benar, namun kita ambil salah satunya yang paling benar. Sementara untuk bujukan moral, kalau bujukan moral ini menurut saya sendiri adalah situasi di mana seseorang itu mengambil keputusan itu benar ataupun salah. Meskipun keputusannya dia mengambil yang salah, tapi dia melaksanakan untuk yang benar, itu biasanya tetap disalahkan. Salah Pak ya, Iya. kalau bujukan moral Pak ya. Iya. Tadi Bapak sudah menjelaskan dan mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami mengenai dilema etika dan bujukan moral. Belakangan ini Pak, apakah di sekolah Bapak pernah Bapak mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan? Kalau dalam hal pengambilan keputusan sebenarnya tidak ada, Bu. Tetapi kemarin mungkin ini bisa juga mungkin jadi bagian ya mungkin dari dilema etika tadi, di mana ketika pengambilan ataupun pendaftaran insentif untuk bantuan guru dari Kemenak, di situ kemarin saya ada mengusulkan satu orang nama guru saya yang belum terdaftar sama sekali namanya, dan alhamdulillah ketika sudah didaftarkan nama guru tersebut masuk dan alhamdulillah cair. Iya. Sementara guru yang lama tersebut yang sudah biasanya dapat, ketika yang baru tadi masuk namanya, ada satu orang guru yang lama tersebut namanya tidak keluar. Tidak keluar lagi. Iya, Pak, ya? tidak keluar lagi. Tetapi setelah kami hubungi, konsultasi kami dengan pihak di atas, alhamdulillah semuanya guru lama ataupun guru yang baru tadi semuanya keluar lagi namanya. Iya, Pak. Jadi pada saat guru yang biasanya dapat insentif Pak, pada saat tidak keluar, otomatis kan dia mengadu ke Bapak sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Jadi Iya. itu dilema Bapak ya Pak ya, bagaimana ini gitu. Ya betul. Itu kemarin itu menjadi dilema juga, apakah yang guru baru tadi disetapkan lagi namanya ataupun tidak gitu. Tapi alhamdulillah lah, mungkin ada jalan keluarnya ya. Jadi semuanya sama-sama keluar, semua cair semua. Gitu, Pak, ya. Baiklah Bapak, tadi Bapak sudah menyampaikan dilema etika yang Bapak hadapi belakangan ini ya Pak ya, tentang insentif guru-guru di sekolah, di madrasah Bapak ini ya. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan juga cara penyelesaiannya. Jadi secara detail bagaimana Bapak menyelesaikan Pak pada saat guru kita ini ya Pak ya, yang tidak dapat insentif, otomatis kan dia merasa sedih dan kecewa. Jadi bagaimana Bapak menyelesaikannya secara detail sehingga guru tersebut mendapatkan haknya gitu. Ya, gini Bu.
Sebenarnya kami di MDA ini yang mendapatkan insentif itu ada sekitar 5 orang. Jadi ada 1 orang lagi guru yang tergolong baru, dia belum mendapatkan insentif. Tetapi dari informasi dari Kemenak Kampar, orang Kemenak ini mereka mengusulkan supaya guru yang belum dapat insentif itu supaya namanya diusulkan untuk mendapatkan insentif. Dan saya pun sebagai kepala sekolah di sini, saya mengikuti anjuran dari Kemenak tersebut. Saya masukkanlah nama kawan tadi yang 1 tadi. Dan alhamdulillah setelah dimasukkan 2 bulan 3 bulan berikutnya, pada waktu pencairan insentif, nama guru yang baru tersebut alhamdulillah cair, keluar dananya. Sementara ada 1 orang di MDA sini juga yang biasanya keluar, ternyata tidak keluar. Kami pun tidak tahu juga penyebabnya entah apa. Kemudian kami bertanya kepada FKDT ya, di mana FKDT ini merupakan forum kepala sekolah ya untuk di MDA ini. Kami bertanya, iya, apa penyebabnya? Kemudian orang FKDT menjawab, mungkin karena kekurangan dana, jadi ada mungkin 1 atau 2 orang mungkin untuk bulan ini mungkin tidak dicairkan dananya. Kemudian saya juga sudah bertanya sama guru yang bersangkutan, tidak apa-apa Pak, ini kan kami tunggu aja. Jadi saya bilang sama guru tersebut supaya bersabar aja. Jadi untuk pencairan ke depannya, alhamdulillah nama guru tersebut kembali cair. Keluar kembali mendapatkan insentif. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah ya Pak ya. Jadi memang di sini diperlukan pendapat dari yang lain ya Pak ya. Iya betul, sangat diperlukan. Apalagi misalkan dilema etika yang kami hadapi tadi kan mengenai insentif ini ya. Memang sebelum kami mengadu ke atas, kami majelis guru di sini berdiskusi, mengambil solusi seperti apa bagusnya untuk misalkan salah satu dari kawan kita ini yang sebelumnya mendapatkan insentif tiba-tiba tidak mendapatkan insentif, seperti apa solusinya. Kemudian setelah kami dapatkan kata-kata sepakat dari kawan-kawannya, barulah saya menelpon menghubungi KDT untuk bertanya lagi bagaimana bagusnya untuk kedepannya. Begitu ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak memang melibatkan guru-guru di sekolah ya Pak ya, di madrasah ini Pak ya. Iya. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam menangani atau dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika? Biasanya dalam setiap keputusan ya yang kami hadapi ya, ataupun ada sebuah permasalahan yang kami hadapi yang kami anggap sebagai sebuah dilema, biasanya saya pertama kali berdiskusi biasanya dengan wakil saya, wakil kepala di sini. Kemudian setelah selesai dengan wakil kepala, baru kami berdiskusi bersama-sama dengan majelis guru lain. Majelis guru Pak, warga sekolah ya Pak ya, Iya, warga madrasah. Iya. Baiklah Bapak, apa saja yang Bapak anggap efektif selama ini dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika di sekolah? Oke. Yang sangat efektif biasanya dalam pengambilan keputusan ini, saya memang selalu bersama-sama dengan rekan-rekan guru ya, mulai dari wakil, kemudian nanti bendaharanya ataupun guru-guru kelas yang lainnya. Kami secara bersama-sama kadang apabila menghadapi suatu dilema, kami berkumpul bersama-sama dalam bentuk rapat, diskusi. Kemudian kalau ada permasalahan yang agak berat, mungkin kami voting. Karena dengan voting tersebut itu sudah termasuk ke dalam peraturan-peraturan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, begini ya Bu, setelah kami melaksanakan voting biasanya ya, maka dari hasil voting tersebut saya akan memutuskan mengambil keputusan yang terbaik lah. Oke, misalkan ada 2 keputusannya, saya pilih menjadi 1 yang terbaik. Di mana keputusan yang 1 yang terbaik ini, insya Allah bisa bermanfaat ini bagi warga sekolah kita ini. Berarti memang
mengambil keputusan ya dari segi manfaatnya Pak ya. Iya, yang banyak manfaatnya. Dari pemaparan Bapak tadi saya menyimak ya Pak ya, jadi keputusan yang Bapak ambil itu bersama rekan-rekan guru, rekan warga sekolah yang lain ya, memang dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan asas manfaat ya Pak ya, saya perhatikan tadi. Iya betul sekali Bu, betul sekali. Karena kalau dalam sebuah instansi sekolah ya, itu setiap keputusan itu kita tidak bisa mengambil keputusan itu kalau untuk kepentingan sendiri. Harus kita ambil untuk kepentingan bersama. Jadi manfaatnya banyak. Jadi apakah kepentingan itu untuk masyarakat sekolah kita ini, ada gurunya, ada serta didiknya, bahkan juga untuk masyarakat sekitar kita ini, warga, kemudian bahkan orang tua wali murid. Bapak, bagaimana ya selama ini yang Bapak lakukan dalam menerapkan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Kemudian pasti adanya tantangan ya Pak ya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Jadi bagaimana Bapak menyikapi tantangan-tantangan dalam pengambilan kasus yang mengandung dilema etika tersebut? Oke, makasih Bu. Biasanya ya setiap keputusan sebelum saya berikan kepada rekan-rekan majelis guru, biasanya kami bersama-sama mengadakan rapat terlebih dahulu. Di mana rapat ini nanti di situ akan diadakan mungkin sejenis peraturan. Jadi peraturan inilah yang mungkin nanti akan menjadi tantangan bagi diri saya sendiri untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru. Kenapa? Karena kadang-kadang peraturan yang saya sampaikan ini ada kalanya ini tidak sesuai kadang-kadang dengan rekan-rekan guru semuanya. Misalkan seperti ini, ya, dalam MDA ya, itu biasanya jam belajarnya itu dimulai sekitar jam 8 pagi. Kemudian selesai sampai sekitar jam 20. Kalau saya buat keputusan seperti itu ya, jam 8 sampai jam 10, kadang-kadang ada salah satu dari rekan-rekan majelis guru ini kadang-kadang mereka agak berat menerima peraturan tersebut. Tetapi kalau mereka paham ya, mereka mengerti mengenai tujuan dari pendidikan itu ya, insya Allah mereka akan menerima keputusan yang saya berikan tersebut. Intinya Pak, keputusan itu kan peraturan yang Bapak buat kan untuk kebaikan majelis guru juga ya Pak ya, tentang kedisiplinan para guru-guru ya Pak. Iya betul, Pak, ya? Iya ya. Karena kalau kita bandingkan dengan sekolah lain ya, sekolah negeri, biasanya mereka masuk jam 7.30, guru-gurunya sudah ada di sekolah. Sementara kita di MDA karena kita longgarkan waktunya sekitar 30 menit menjadi jam 8, seharusnya kita lebih banyak jam kita ini untuk datang lebih cepat lagi ke MDA kita ini. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal dalam menentukan atau menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian juga bagaimana bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan dilema etika ini? Oke, terima kasih Bu. Biasanya untuk penyelesaian kasus ini apakah itu sesegera mungkin ataupun mungkin agak membutuhkan waktu yang agak lama, itu biasanya tergantung dari kasusnya seperti apa. Kalau misalkan permasalahannya ataupun kasusnya darurat, biasanya misalkan kejadiannya pada hari ini, berarti penyelesaian juga harus dilaksanakan pada hari ini juga, karena kasusnya kan darurat ini. Tapi kalau misalkan kasusnya bisa diselesaikan besok ataupun lusa, jadi mungkin kita selesaikan juga mungkin besok atau lusa, berdasarkan pertimbangan dari kawan-kawan kita juga. Maklum, kawan-kawan kita ini majelis guru ini kan punya pekerjaan juga selain di sini kan. Iya Pak. Jadi Bapak melihat dari urgen tidaknya suatu masalah itu Pak. Iya, betul. Kalau masalah itu urgen, rasanya perlu diselesaikan cepat, Bapak langsung musyawarahkan dengan guru-guru ya Pak ya. Kalau permasalahan itu masih bisa diselesaikan besok, berarti Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikan Pak ya.
ini Bapak, siapa orang yang Bapak percaya yang membantu Bapak, yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Biasanya untuk setiap keputusan ini biasanya saya berdiskusi dengan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ya Pak? Iya. Faktor-faktor Bapak mempercayakan kepada beliau apa Pak? Karena setelah saya nilai, setiap saya ada permasalahan sedikit, kalau saya diskusi sama beliau, ya wakil kepala sekolah ini, beliau ini kayaknya cepat tanggap dan cepat memahami dan cepat memberikan masukan. Masukan ya Iya. Pak. Kita sudah sampai ke penghujung wawancara kita ya Pak ya. Ini pertanyaan terakhir dari saya ya Pak ya. Apa saja yang Bapak petik ya dari cara Bapak mengambil keputusan selama ini di sekolah? Oke, terima kasih Bu. Hikmah mungkin yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan saya ini, sebelum pengambilan keputusan biasanya saya bersama-sama dengan rekan majelis guru ini mengadakan pertemuan atau dalam bentuk rapat lah. Oke. Jadi dalam rapat itulah kami bahas semuanya permasalahan-permasalahan yang kami anggap, misalkan apakah itu darurat. Kalau darurat permasalahannya berarti kita bahas secepat mungkin. Kemudian kalau misalkan permasalahan tersebut bisa kita tunda, mungkin ya kita bahas juga pada hari itu juga. Jadi intinya nanti setiap keputusan yang telah dibuat dalam rapat tersebut, insya Allah itu karena untuk kepentingan bersama, berarti untuk kepentingan masyarakat juga, untuk kepentingan terutama sekali ini untuk kepentingan sekolah kita ini. Sekolah ya Pak. Iya. Itu ya Pak ya, pembelajaran yang bisa Bapak ambil ya, Iya, dari Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan Pak ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya, Bapak telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara pada hari ini, pada siang hari ini. Terima kasih banyak ya Pak ya, saya juga dapat pencerahan dari Bapak seperti cara mengambil keputusan yang baik apabila kasus tersebut merupakan dilema etika ya Pak di sekolah Bapak ya Pak. Iya, sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak ya.